Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, Ibu Udini Marisa Ulfa, Ibu Guru Matematika wajib kalian selama setahun ke depan. Di pertemuan di semester ini, Ibu ingin menjabarkan apa saja materi yang akan kita pelajari. Di semester ini ada materi program linear dan matriks. Nah, jadi materi pertama yang kita pelajari adalah program linear. Program linear ini merupakan sistem pertidaksamaan linear dua variabel, di mana digunakan untuk mencari fungsi maksimum atau minimum. Jadi bisa dibilang program linear ini gunanya untuk mencari biasanya untuk mencari, misalnya ketika berjualan mencari keuntungan maksimum, berarti keuntungan yang sebesar-besarnya, atau mencari modal yang serendah-rendahnya. Ya, jadi program linear itu biasanya seperti itu. Digunakan untuk mencari keuntungan yang besar-besarnya dan atau modal yang sekecil-kecilnya. Ya, jadi ini relate banget sih dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau kita mau cari, misalnya kita berjualan terus kita mau cari keuntungan, terus mencari modal yang serendah-rendahnya, kita bisa menggunakan program linear. Nah, jadi sebagai info awal, karena di program linear ini banyak menggunakan gambar, hampir setiap soal itu pasti menggambar. Ibu meminta kalian untuk menggunakan buku millimeter block. Ya, jadi buku millimeter block ini seperti buku gambar panjang seperti itu. Kertasnya lebih tipis, warna biru, dan ada corak kotak-kotaknya. Jadi ibu harap ketika kalian menggambar dengan buku millimeter block, gambar kalian akan lebih rapi dan skala yang kalian buat itu lebih teratur. Karena selama ini yang ibu lihat ketika kalian menggambar koordinat kartesius itu pasti jarak antar skalanya itu berbeda, ya. Jadi makanya ibu menyarankan kalian menggunakan millimeter block, bisa kalian beli mungkin di fotokopian seperti itu. Nah, kemudian ibu menyarankan setiap dari kalian itu memiliki penggaris dan pensil sendiri-sendiri. Ya, nggak mungkin kan ketika kalian lagi belajar di rumah terus kalian nggak punya penggaris, kalian mau pinjam dengan siapa? Jadi ibu harap kalian memiliki perlengkapan untuk menunjang pembelajaran kalian di rumah. Nah, jadi untuk materi program linear sendiri itu materi prasyaratnya itu adalah pertidaksamaan linear dua variabel dan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, itu udah kalian pelajari di kelas 1. Ya, untuk pertidaksamaan linear dua variabel. Sekarang ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi prasyaratnya itu. Ya, mungkin dari kalian ada yang lupa. Ya. Jadi, ini bisa kalian lihat pertidaksamaan linear dua variabel atau disingkat PTLDV. Jadi bentuk-bentuknya seperti ini ya. Ada X tambah 2Y lebih dari sama dengan 6 dan lain-lain. Jadi pertidaksamaan itu ditandai dengan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Kemudian karena namanya pertidaksamaan linear, jadi setiap variabelnya itu tidak memiliki pangkat. Kemudian karena di sini ada kata-kata dua variabel, berarti ada dua variabel dalam pertidaksamaan itu. Ya, di sini variabelnya ada X dan ada Y. Maka disebut sebagai pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sebelum kita memasuki materi, diharapkan kalian itu nanti di akhir sesi materi itu kalian bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Apakah setiap pertidaksamaan memiliki dua variabel? Apakah setiap variabel memiliki pangkat 1? Dan berdasarkan pertanyaan nomor 1 dan 2, jelaskan yang dimaksud dengan PTLDV. Ya, jadi kalian jangan lihat di Google. Jadi berdasarkan apa yang kalian jawab di nomor 1 dan 2, kalian simpulkan di nomor
3. Jadi yang namanya di program linear itu akan kita kenal yang namanya daerah penyelesaian atau DP, kemudian ada fungsi objektif. Tapi di pertidaksamaan linear dua variabel ini yang akan kita pelajari adalah mencari daerah penyelesaiannya dulu. Nah, misalnya nih, ada pertidaksamaan linear dua variabel AX tambah BY kurang dari sama dengan C. Nah, jadi langkah-langkahnya, yang pertama itu kita gambar dulu garisnya. Tapi yang kita gambar ini berupa persamaan, bukan pertidaksamaannya. Jika tandanya itu ada sama dengannya, ya. Jadi kalau misalnya tanda ketak samanya itu ada sama dengannya, ada garisnya di bawah, itu berarti garis pembatasnya. Garisnya itu digambar utuh atau penuh. Sedangkan kalau misalnya di tanda ketak samaan itu misalnya cuma kurang dari atau lebih dari, nggak ada tanda sama dengannya, maka garisnya itu digambar putus-putus. Kemudian uji titik. Jadi kalau uji titik ini kita cari nih satu titik di sekitaran garis yang kita buat, tapi nggak boleh nggak boleh ambil titik yang dilewati garis itu. Jadi misalnya yang lebih gampang sih titik 0,0 ya. Kemudian kita substitusikan titik 0,0 itu ke pertidaksamaan yang ada di soal. Nah, apabila pertidaksamaannya itu bernilai benar, maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik yang kita masukin tadi, ya, dengan batas garis AX tambah B sama dengan C. Tapi ketika kita substitusikan ke pertidaksamaan itu terus bernilai salah, maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang tidak memuat titik yang kita masukin tadi, misalnya titik 0,0 dengan batas garis AX tambah B sama dengan C. Nah, tapi Ibu sarankan kalian melihat lebih mudahnya itu dengan melihat tanda ketidaksamaan. Jadi kita hanya berdasarkan tanda kurang dari atau lebih dari itu kita bisa menentukan daerah penyelesaiannya itu ada di kanan atau di kiri. Jadi yang pertama yang harus dipastikan dulu koefisien dari X itu harus positif. Kalau bukan positif, ya kalian harus kalikan pertidaksamaan linear dua variabelnya itu dengan negatif 1. Setelah kalian kalikan, udah dapat hasilnya, baru bisa kalian kerjakan. Nah, kalau koefisien X-nya itu udah positif, sekarang kita perhatikan tanda ketidaksamaannya. Kalau tandanya kurang dari, berarti daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri garis. Tapi kalau misalnya tanda ketaksamanya itu lebih dari, maka daerah penyelesaiannya terletak di sebelah kanan garis. Contohnya nih, tentukan daerah penyelesaian 3X kurang 2Y kurang dari 12. Jadi, langkah-langkah yang pertama yang kita buat dulu tanda kurang darinya itu berubah jadi tanda sama dengan. Kemudian kita cari koordinat titik potong terhadap sumbu. Jadi kalau terhadap sumbu X itu Y-nya sama dengan 0. Kalau terhadap sumbu Y itu X-nya sama dengan 0. Terus kita substitusi. Pertama ini kalau terhadap sumbu X berarti kan Y-nya 0 nih. Nah, kita ganti Y-nya dengan 0. Berarti 3X dikurang 2 dikali 0 sama dengan 12. Jadi ini kita turunkan, tapi Y-nya diganti dengan 0. Terus 3X dikurang 2 kali 0, 0. 12-nya turun. 3X kurang 0 tetap 3X. Sama dengan 12-nya turun. Nah, kita cari X-nya kan. Berarti X-nya sama dengan 12 dibagi 3. Hasilnya 4. Maka koordinat titik potong terhadap sumbu X-nya adalah 4,0. Jadi ingat ya, yang ditulis duluan itu adalah X-nya, kemudian Y-nya. Kemudian kalau koordinat titik potong terhadap sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Jadi kita ganti X-nya dengan 0. Jadi 3 kali 0 dikurang 2Y sama dengan 12. 3 kali 0 itu 0. Dikurang 2Y sama dengan 12. Jadi yang di atas ini turun ya tetap. 0 dikurang 2Y berarti negatif 2Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 dibagi negatif 2, hasilnya negatif 6. Maka koordinat titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0, negatif 6. Kemudian kita lihat tanda ketaksamanya adalah
kurang dari, nggak ada tanda sama dengannya ya, berarti garisnya berupa putus-putus dan daerah penyelesaiannya berada di sebelah kiri garis. Sekarang kita gambar ya. Nih, kan tadi koordinatnya 4,0 dan 0,-6. Nih, 4,0 berarti di sini, 0,-6 di sini. Kemudian kita sambungkan kedua titik tersebut dengan garis putus-putus karena tadi tanda kotak samanya nggak ada sama dengannya. Kemudian karena tadi daerah penyelesaiannya, karena tandanya kurang dari, maka daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri garis. Sebelah kiri garis ini yang ini ya. Jadi semua daerah di sini sampai ke ujung-ujung situ itu adalah daerah penyelesaian. Kemudian kalau misalnya kita mau uji coba dengan uji titik, nah biasanya yang selalu diambil adalah titik 0,0 selama titik 0,0 itu tidak dilewati oleh garis itu. Nah, kemudian kita substitusikan 0,0 ini ke pertidak samaan ini. Jadi 3 kali 0 dikurang 2 kali 0, berarti kan 0 kurang 0 hasilnya tetap 0. 0 benar nggak kurang dari 12? Ternyata benar. Maka daerah 0 kan di sebelah kirinya garis, maka daerah yang 0 ini berupa daerah penyelesaian. Tapi ketika nanti kita misalnya nih ada soal, ternyata 0-nya ini, 0 itu bukan kurang dari 12, misalnya salah, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak memuat angka 0,0, titik 0,0. Seperti itu. Kemudian, kan tadi kita menggambar dari pertidaksamaan linear dua variabel yang diketahui. Sedangkan sekarang ada soal kalian disuruh menentukan pertidaksamaan linear dua variabelnya dari gambar yang diketahui. Jadi di sini ada garis dan daerah penyelesaian. Kalian disuruh menentukan pertidaksamaan linear dua variabelnya. Nah, ini bisa kalian diskusikan dengan teman, kemudian kalian jawab di grup masing-masing ya. Nah, Ibu tunggu siapa yang bisa menjawab pertama dan benar, itu akan Ibu kasih poin 100. Ya, silakan kalian tentukan sendiri. Jadi Ibu kasih clue ya. Ini mencari persamaan garisnya dengan menggunakan rumus persamaan garis yang melalui dua titik. Ya, jadi kalian tentukan dulu dua titik yang dilalui oleh garis itu, kemudian kalian masukkan ke rumus persamaan garis yang melalui dua titik. Untuk selanjutnya sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Tadi di awal Ibu udah kasih tahu kalau program linear itu materi tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi sistem, apa bedanya pertidaksamaan linear dua variabel dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Kalau pertidaksamaan linear dua variabel itu hanya ada satu pertidaksamaan, tetapi ketika ada sistem, ada beberapa pertidaksamaan yang menjadi satu kesatuan ya. Jadi dalam satu sistem itu ada beberapa pertidaksamaan linear dua variabel. Tuh. Ini contohnya ya. Kalau di sini ada dua pertidaksamaan, kalau yang di kanan ada 3 pertidaksamaan. Nah, setelah kalian nanti membaca materi, ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Apakah setiap SPTLDV itu terdiri atas 2 atau lebih PTLDV? Jawabannya ya atau tidak. Terus, apakah variabel pada setiap PTLDV sama? Kemudian yang C, berdasarkan pertanyaan nomor 1 dan 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan SPTLDV. Jadi Ibu harap kalian tidak mencari di Google untuk pertanyaan yang ketiga, saya 1, 2, 3, kalian bisa lihat sendiri dari contoh yang Ibu berikan. Kalian bisa simpulkan, kemudian kalian jawab di grup WA kelas, ya, grup WA matematika wajib. Nah, sekarang kita akan menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Sistem ya, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi, himpunan penyelesaian SPTLDV itu berupa suatu daerah yang dibatasi garis pada sistem koordinat kartesius. Metode yang digunakan sama seperti pertidaksamaan linear dua variabel yang tadi. Nah, misalnya nih ada contoh, ada 4 pertidaksamaan, ya. Kemudian mau dicari daerah penyelesaiannya. Jadi kita satu-satu harus kita cari koordinat titik potong terhadap sumbunya dulu ya.
Jadi yang pertama, X tambah Y lebih dari 4 ini kita buat jadi persamaan. Jadi tanda pertidaksamaannya ini kita ubah menjadi bentuk sama dengan. Kemudian, kita cari titik fotonya. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kita cari. Kalau X-nya 0 berarti tinggal kita tutup aja tuh X-nya. Berarti kita tutup X-nya ya ini. X tambah Y sama dengan 4. X-nya kita tutup. Berarti jadinya Y sama dengan 4. Kita tuliskan di sini 4. Berarti koordinatnya 0,4. Kemudian kalau misalnya Y-nya 0, berarti Y-nya kita tutup. Berarti X-nya sama dengan 4. Maka koordinatnya adalah 4,0. Sama seperti yang di atas tadi, untuk 3X kurang 2Y kurang dari sama dengan 6 itu kita ubah bentuknya dulu menjadi bentuk sama dengan. Kemudian untuk X-nya 0, kita tutup nih 3X-nya. Berarti yang tersisa adalah negatif 2Y sama dengan 6. Berarti Y-nya sama dengan 6 dibagi negatif 2. Hasilnya adalah negatif 3. Jadi koordinatnya adalah 0,-3. Kemudian untuk kalau Y-nya 0, berarti negatif 2-nya ini kita tutup. Dan yang tersisa adalah 3X sama dengan 6. Nah, X-nya sama dengan 6 dibagi 3. Hasilnya adalah 2. Jadi, koordinatnya adalah 2,0. Jadi, Ibu gunakan dengan melihat tanda ketidaksamaan ya. Jadi, Ibu nggak pakai uji titik. Karena lebih praktis dengan tanda ketidaksamaan. Cuman, kalau misalnya kalian lebih paham atau lebih yakin, itu bisa menggunakan uji titik. Nah, untuk yang pertama, untuk X tambah Y lebih dari 4, itu daerah penyelesaiannya ada di kanan garis pembatas karena tandanya lebih dari ya. Terus karena nggak ada sama dengannya, berarti garisnya berupa putus-putus. Untuk yang kedua, karena tandanya kurang dari, berarti daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri garis. Karena ada sama dengannya, berarti garisnya berupa garis utuh atau penuh. Untuk X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, berarti daerah penyelesaiannya ada di kuadran 1. Kuadran 1 itu ada di sebelah kanan atas koordinat kartesius. Sekarang kita gambarkan. Untuk garis yang pertama itu koordinatnya 0,4 dan 4,0. 0,4 itu yang ini ya. 0,4 itu yang ini. Kemudian 4,0 itu yang di bawah. Kemudian garisnya kita hubungkan dengan garis putus-putus ya. Kemudian karena tadi di sini daerah penyelesaiannya ada di kanan. Jadi di sini ya kesepakatannya untuk kalian menggambar. Kan kalau misalnya nih kalian harus mewarnai daerah penyelesaiannya kan pasti kalian nanti akan bingung yang mana daerah penyelesaiannya ya. Jadi ibu putuskan daerah penyelesaian itu adalah daerah yang paling bersih, yang nggak ada warnanya, yang nggak ada arsirannya, tuh ya. Jadi ingat, daerah penyelesaiannya itu adalah daerah yang daerah yang paling bersih dan bebas dari arsiran. Jadi nggak ada warna-warnanya. Ya. Jadi yang kita warnai adalah daerah yang bukan daerah penyelesaian. Nih. Di sini kan daerah penyelesaiannya ada di kanan garis pembatas. Nih ya, ini garisnya tadi yang orange. Penyelesaiannya ada di sebelah kanan. Berarti yang kita warnai adalah yang di sebelah kiri. Semua ini sampai ke sini-sini tuh daerahnya kita warnai ya dengan warna oranye. Kalian boleh ketika nanti menggambar atau mencatat atau menyelesaikan soal itu bisa kalian menggunakan pensil warna, tapi yang rapih ya, supaya lebih cantik gambarnya. Kalau menggunakan pensil bisa aja, tapi usahakan ketika mewarnai itu menggunakan pensil, jangan pulpen karena takutnya terlihat jorok ya. Kemudian ini sebelah kanan bersih ya. Terus untuk 3X kurang 2Y kurang sama dengan 6 itu kan koordinatnya adalah 0,-3 dan 2,0. 0,-3 itu di bawah, 2,0 itu yang di atas. Kita hubungkan dengan garis penuh. Karena di sini tandanya kurang dari, berarti daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri. Jadi yang harus kita warnai adalah daerah yang ada di sebelah kanan ini ya. Yang ibu warnai itu yang biru. Ini kalau diteruskan bisa sampai sini nih. Terus jadi sebelah kirinya bersih ya. Kemudian untuk X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 kan tadi daerah penyelesaiannya ada di kuadran 1.
Perhatikan di sebelah kanan atas koordinat kartesius. Berarti yang kita warnai, yang bukan daerah penyelesaian itu ada yang di sebelah kiri sumbu Y dan di sebelah bawah sumbu X. Sekarang kita lihat daerah yang bersih yang mana. Daerah yang bersih dari warna, dari arsiran adalah daerah yang atas ini yang bertuliskan DP. Dia dibatasi oleh sumbu Y, dibatasi oleh garis X tambah Y sama dengan 4, dan dibatasi oleh garis 3X kurang 2Y sama dengan 6. Nah, ingat ya, jadi kalau kalian gambar, daerah yang bersih adalah daerah penyelesaian. Kemudian, nih, sekarang sama seperti tadi, di sini diberi gambar, kalian disuruh menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kalian bisa diskusikan dengan teman-teman kalian bagaimana cara menyelesaikannya, cara mencari koordinat. Cara mencari garisnya bisa menggunakan persamaan garis melalui 2 titik. Kemudian kalian himpun menjadi sistem. Kemudian kalian bisa jawab kalian bisa fotokan hasil jawaban kalian di WA Matematika Wajib, di grup WA Matematika Wajib. Ya, untuk pertanyaan bisa kalian tanyakan di grup masing-masing. Ya, mungkin misalnya ada penjelasan ibu terlalu cepat, bisa kalian tanyakan. Kalau kalian belum paham, bisa kalian cari referensinya di buku, di Google, di materi ajar yang lain, YouTube. Ya, YouTube sekarang banyak menjelaskan terkait materi. Tinggal kalian ketik, kalian mau cari apa, itu penjelasannya banyak sekali. Ya, kalian bisa cari. Jadi gunakan HP kalian dengan cermat, ya. Jangan hanya digunakan untuk game dan sosial media, tapi gunakan untuk hal-hal yang lebih berguna, untuk mencari materi, untuk belajar dan lain sebagainya. Ya, itu aja penjelasan dari Ibu. Di masa pandemi ini, Ibu harap kalian lebih menjaga kesehatan. Ingat untuk tetap menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, hindari kerumunan. Kalau tidak penting, tidak perlu keluar rumah. Ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran. Ya, kita akan bertemu lagi selama setahun ke depan, insya Allah. Ibu harap kalian bisa jadi anak yang disiplin ketika diberikan tugas itu dikerjakan tepat waktu, kemudian dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, Ibu harap seperti itu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini itu bisa berguna buat kalian, bisa kalian pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.